guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan review produk lagi. Kali ini aku akan coba cushion. Cushionnya adalah dari produk Vokal. So, keep on watching. Nah, kali ini aku akan review produk cushion dari Something. Ini sebenarnya udah lama keluarnya dan aku sudah super duper lama pengen nyoba, tapi baru kali ini aku sempat nyoba. Aku beli di Watson, harganya sekitar 100.000, kayaknya hampir 150, mendekati dekat-dekat segitu angkanya. Dan kebetulan waktu aku beli ini di Watson tuh kayak lagi promo gitu, jadi bisa dapat harga yang lebih murah daripada harga yang seharusnya di Watson. Mereka itu punya banyak shades tauku, dan aku cocoknya kalau waktu ngomong sama si mbak-mbaknya, sama si kakak itu, dia sih nyaranin aku pakai shade Charlotte. Jadi ya udah aku coba aja. Karena memang dia ada dua shade yang ditawarinnya. Salah satu aku lupa apa, tapi itu lebih gede dari Charlotte. Kita buka aja. Ini packagingnya super duper lucu, kotaknya maksudnya. Dan ternyata cushionnya itu besar, kayak sekotak setelapak tangan gitu. Ini segini. Langsung aja. Tadaan. Dia tuh kayak magnet gitu. Kayak ada magnetnya. Di dalamnya udah ada kaca juga. Di sini udah ada kacanya, dan langsunglah dia isi produknya adalah seperti ini nih cushionnya. Cushionnya ya muat lah 2 jariku. Kita buka. Tadam! Ada tulisannya breathable cushion, we go together like copy and paste. Aku sebenarnya udah sering nonton review tentang produk ini. Dia katanya nggak benar-benar cushion gitu, jadi kayak agak keras. Base-nya nih, lemnya udah kita buka guys. Terus habis itu produknya mana dong? Oh, ternyata dia langsung keluar setelah ditekan sekali aja. Untuk warna shade-nya kayak segini kalau kelihatan di situ, tapi kayaknya nggak kelihatan, tapi ya udahlah, mudah-mudahan kelihatan. Dan aku udah pakai skincare sekedar aja, cuma sampai serum, dan aku nggak pakai primer sama sekali. Jadi kita coba aja langsung pakai cushion ini. Langsung sekali tekan, langsung keluar produknya cukup banyak, kayak sekotak gitu. Ternyata warnanya super duper pas warna kulitku. Oke, seperti yang kalian lihat, aku udah pakai cushionnya setengah mukaku, setengah sudah, setengah belum. Ini before dan ini after. Penilaianku, dia ini super duper bisa ditambah-tambah layernya, dilapis-lapis, alias super duper buildable. Terus dia nggak matte kering gitu, tapi dia nggak dewy hasilnya. Untuk tipe kulit kayak aku yang berminyak, ini masih bisa ditoleransi. Terus untuk coveragenya kayaknya cukup oke, karena kan kalian bisa lihat tadi di sini tuh aku banyak bekas jerawat di sini kan, lebih tepatnya masih banyak jerawat, bukan bekas aja. Ini cushionnya itu dia kayak kain di sininya, jadi bukan kayak bantal, tapi dia tuh kayak kain kasa. Kalau kalian tahu kain kasa di apotek-apotek itu, jadi kalau kita tekan dia keluar produknya. Aku pikir tadi dia bakal lebih steril atau lebih bersih mungkin, tapi ketika dia lengket sama tutupnya, lengket juga ke sini. Jadi ya gimana dong, ya udah deh. Kan sayang kan ya produknya lengket sini tuh. Oh iya, 1,5 mukaku tadi aku membutuhkan 3 kali pencet ke si cushionnya. Jadi ini aku rasanya dia tuh kayak basah gitu, nggak berat sama sekali, super ringan. Sama kayak si Joylab yang kemarin aku pakai yang ini tuh. Cuma bedanya adalah ini tuh udah ada tempatnya, udah ada cushionnya, jadi ini lebih compact, lebih simple, lebih gampang dibawa-bawa. Nah, ini hasilnya kalau dari dekat. Ini masih aku pakai, maksudnya 3 kali cushion setengah muka, maksudnya 3 kali tekan. 1 untuk pipi, 1 jidat, 1 lagi bagian sini. Ini juga sama, 1, 2, dan 3. Ini hasilnya kalian bisa lihat dari dekat tuh, bagus kan? Dia nggak matte hasilnya, dia mungkin lebih ke agak dewy-dewy gitu, tapi nggak becek-becek amat sih, masih bisa ditoleransi lah, masih bagus. Bagian sini, nah tuh kayak gitu hasilnya. Terus dia tadi kan bisa kalian lihat di video itu bawah mataku agak lebih gelap, nah kali ini lumayan bisa menutupi bawah mataku tuh. Oke kan? Nah ini harusnya ada jerawatku masih kelihatan sih memang dikit, tapi ya untuk produknya menurut aku coveragenya udah sangat oke. Karena kita bisa buildable, kalau pengen tambah lagi ya silahkan ditambah. Jadi aku nggak masalah sih dengan kayak gini hasilnya. Dan rasanya itu super duper nyaman di muka. Tuh, begitu deh hasilnya, say.
saya tonin lagi. Nah, malesnya cushion itu, aku paling malesnya adalah ketika kita selesai pakai si sponge-nya ini, si bantalannya ini tuh kita letakkan ke wadahnya kembali, dia akan meninggalkan jejak. Jujur aja aku memang lagi sedang mencari cushion yang pas warnanya, yang hasilnya nggak matte amat, tapi nggak dewy karena muka aku kan berminyak, tapi coveragenya oke, ringan juga, dan menurutku ini masih sampai sekarang aku baru pakai sih, baru apply, ini masih sangat super duper bagus cushion ini. Dan cushionnya besar lagi, dan ini tuh dia klaimnya adalah non comedogenic certified, maksudnya berarti dia itu produknya tidak mudah memancing komedo, lebih kurang kayak gitu artinya. Terus juga udah dermatologi tested, berarti udah dites secara dermatologi. Lalu juga breathable teknologi, berarti mereka di produknya ini kalau kita pakai tuh kulit kita masih bisa bernafas, jadi nggak menahan kulit untuk bernafas, jadi bisa mengurangi atau bisa mencegah pertumbuhan komedo di kulit muka kita. Suitable oily, combi, acne prone skin. Oh, berarti dia ini memang cocok untuk oily juga, untuk combi juga, untuk acne prone juga. Malah nggak dikasih tahu sih ini untuk dry skin bagus atau enggak, cuma bukan dibilang ini nggak bagus khusus dry skin ya, karena dia juga mengakui bisa untuk combination skin, bisa untuk yang mukanya ada oily sama dry juga, tapi untuk bener-bener dry aja gitu aku nggak tahu karena dia nggak tulis di sini. Dan ini tuh sudah mengandung SPF 33 PA++, bagus. Cuma ya ada plusnya menurut aku produk yang ada SPF-nya. Ya karena bisa lebih membantu muka kita menghadang sinar matahari yang menyegarkan dan kadang-kadang merusak kulit itu. Karena kalau daily jujur aja aku males pakai primer, kayak cover aja. Sekarang aku set pakai bedah kecintaan. Oke, jadi aku baru set ini pakai bedah. Hasilnya tidak berubah, itulah finishingnya tidak berubah. Sampai sekarang dia masih tetap bagus, masih tetap bertahan di posisinya. Oke, tidak ada perubahan apapun setelah set pakai bedah. Dia tetap bagus dan kita lanjutin makeup. Nah, jadi aku udah selesai makeup dan mohon maklum kalau makeupnya agak lucky karena memang lagi nyoba-nyoba aja. Setelah aku udah makeup kayak gini, udah set semua, cuma aku gak pakai setting spray ya, sengaja. Ya karena memang gak mau pakai aja. Kalau dari dekat dia itu memang kayak di jidatku di sini kayak ada satu spot, dia itu kayak kilang produknya. Semuanya aman sih, mau di pipi, di muka, dimana kecuali di jidatku ini aja spotnya agak kurang bagus hasilnya. Sama di sini mungkin masih aman sebenarnya, tapi kayak kita udah tahu kayak bakal ada kerusakan gitu di bagian lipatan hidung di sini. Nah, ini kalau dari dekat dari handphone hasilnya. Nah, ini yang aku bilang tadi tuh dia nggak nyatu. Tuh di sini kayak ada satu spot gitu, di sini dia nggak nyatu. Maksudnya dia kayak lepas gitu kan produknya. Nah, di pipi semuanya oke. Maksudku tadi tuh di hidung ini tuh kayak udah ada ngebekas, padahal nggak kemana-mana gitu. Coba di rumah aja, paling baru hampir 1,5 jam buat makeupnya. Sama di bagian mulut sini dia tidak begitu bagus lah di mukaku, tapi tetap pipi sekitar seginiku itu aman. Di sini pun bagian sini aman, hanya di jidat sama hidung sama mulut aja. Dan overall sih oke. Tuh, bagus kan? Oke, sekarang udah jam setengah 10 malam dan produknya itu nggak stay di kulit sama sekali. Kayak kalau misalnya ini kan aku swipe gitu, tuh ya terangkat produknya dan ada di sini, nggak kelihatan pula deh. Tapi ya itu tuh jadi kayak kelihatan bolong kan. Jadi emang produknya itu emang nggak lengket. Nah, aku nggak tahu ini kesalahan di produknya, maksudnya memang di muka aku nggak cocok pakai produk ini, atau mungkin skincare sebelumnya itu yang menyebabkan produk makeup itu nggak lengket. Jadi nggak selalu memang makeupnya yang salah gitu. Bisa jadi memang kondisi kulit pada saat kita mau pakai makeupan juga lagi nggak pas, jadinya makeupnya juga nggak lengket. Ini sih contoh yang paling kelihatan nyata tuh. Terangkat sudah, habis lama-lama bolong pun. Di sini dia, ini dia produknya tuh di jari kalau nampak, kalau nggak ya udah gitu deh. Oke, jadi itu dia reviewku. Menurut aku ini oke. Mungkin akunya aja yang nggak pas ketika apply di bagian hidung di sini sama di bibir sama di jidat. Tapi overall ini menurutku super duper recommended. Mungkin kalau rate-nya itu aku bisa bilang ini 9,5. Ratingnya dari 10, 1 sampai 10 ini 9,5 karena dia
Harganya termasuk affordable, sekitar 100 ribuan. Dan gitu dia warnanya pas untuk kulit yang orang Indonesia kayak aku. Hasilnya juga oke, dan dia tidak berat, nggak cakey, nggak nge-crack, nggak dewy, nggak super duper matte. Di set pakai bedak pun oke. Mungkin hanya aku aja yang kurang pas, karena kenapa bisa di sini rapi tapi kenapa di enggak? Mungkin aku aja tadi apply yang oke. Dan menurut aku kalau kalian nyari cushion ini, aku sangat super duper rekomendasikan ke kalian. Oke? Cuma dia badannya, penampakannya dia super duper tebal dan besar, jadi nggak cocok untuk tas kalian yang suka tas kecil-kecil kayak aku. Ini bakal makan tempat di tas sih karena dia besar. Kalau cushion itu untuk kulit berminyak kayak aku, itu aku saranin nggak bisa hanya cushion doang. Kita butuh tetap harus ada bedak tabur, nggak bisa hanya cushion top. Bedak tabur kah atau bedak padat kah, minimal kalian punya bedak padat atau bedak tabur untuk ngeset cushionnya kalau kalian memang mau pakai daily gitu loh. Sekian videoku, semoga bermanfaat buat kalian. See you in the next video, bye bye.